Amin. Shalom semuanya. Semangat sore, selamat hari Rabu. Mari dengan cepat kita buka Wahyu 22. Wahyu 22 ayat pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah air yang menyembuhkan. Sekali lagi, air yang menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya tadi menyembah berdoa, saya diteguhkan lagi bahwa NCC Internasional, bahwa kegerakan kita ini merupakan carang yang baru. Bukan sekedar kantong baru, tetapi ranting baru, satu aliran sungai kehidupan yang baru yang Tuhan pakai melalui NCC Internasional, yaitu membangkitkan kerajaan imam pada jemaat Kristus. Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, Bapak Ibu Saudara, maka melalui ranting baru ini aliran air kesembuhan mengalir. Sebagaimana hari Selasa sudah saya ajarkan, dengarkan pengajaran hari Selasa, bagaimana kita mendapatkan Shekinah glory, kemuliaan, ya, karena Tuhan memakai gerejanya itu untuk mengalirkan air kehidupan, menyembuhkan saudara. Nah, ketika saya berdoa tadi, Tuhan ingatkan saya bahwa 24 pintu gerbang surga itu sebagai aliran air kehidupan. Bapak Ibu Saudara, air kehidupan selalu keluar dari tahta Bapa Elohim dan tahta putranya. Itu ada di baitnya. Ya, makanya itu Bapak Ibu, ini satu nubuatan yang saya percaya sedang terjadi hari ini, dan nanti ketika kita di kehidupan kedua bersama Tuhan Yesus, kita pun akan mengalami. Namun sekarang ini Tuhan memakai secara roh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kegerakan gereja hari ini itu bergerak dengan iman, roh, dan firman. Itu mengalirkan nubuatan. Nah, prakteknya sudah kita lakukan. Bahwa sesungguhnya saudara dan saya adalah aliran yang baru, karena Tuhan mencari satu aliran baru untuk melepaskan kemuliaannya, melepaskan 4 sungai kehidupan. Roh, yang dimaksud sungai adalah roh. Melalui 24 pintu gerbang surga Bapak Ibu Saudara sedang mengalirkan roh kehidupan. Doa-doa kita seperti sore hari mengalirkan sungai kehidupan, dan saudara mengerti bahwa aliran sungai ini menumbuhkan pohon-pohon yang menyembuhkan. Artinya bahwa 24 pintu gerbang surga Bapak Ibu Saudara hari ini Tuhan pakai untuk melepaskan roh kesembuhan, pemulihan, kemuliaan turun Bapak Ibu Saudara. Maka itu dengar, khususnya para imam-imam, saya mengalami saudara. Mulai hari Rabu malam setelah worship on the street, bahkan pada saat worship on the street itu saya sudah kembung. Perut saya membesar,
saya segera cepat pulang. Sebetulnya saya mau duduk-duduk santai dengan Pak Yan, Bu Swandayani, dan juga dengan Bu Sukarti dari Surabaya. Tim hebat ini luar biasa. Saya pingin duduk bersama ngobrol, paling tidak 1 jam, tapi badan tidak memungkinkan. Apa yang saya lakukan? Ya saya berdoa, minum vitamin, minum obat. Saya tidak mau menyerah. Ya, karena kesedihan saya saat saya tidak bisa melayani itu saja. Saya paksakan diri saya untuk melayani sebagai imam walaupun dengan ingus yang banyak keluar, dengan pusing badan lemah, tapi saya berjuang. Bapak Ibu Saudara, dan ketika saya istirahat, saya hanya membuka 24 pintu gerbang surga. Sambil saya tidur saya nyalakan terus supaya aliran air kesembuhan mengalir. Dan saya sarankan Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit penyakit, kita punya 24 pintu gerbang surga. HP saudara putar terus, mulai dari jam 1 pagi sampai jam 12 malam ada. Dan berimanlah bahwa aliran air kehidupan itu mengalir. Waktu saudara tidur, itu mengalir saudara bahkan sampai mati. Namanya live streaming keimaman itu sampai mati kadang. Saya nyalakan. Terus Bapak Ibu Saudara, Tuhan teguhkan. NCC Internasional mengalirkan sungai kehidupan. Katakan amin. Karena Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 berkata bahwa aliran, barang siapa percaya kepadaku maka dari dalam hatinya mengalir aliran air kehidupan. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus membutuhkan baitnya. Roh Kudus membutuhkan wadah untuk mengalirkan. Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan. Bapak Ibu Saudara, jangan takut. 23:3 Tuhan sudah jaga kita dengan air kehidupannya, yaitu 24 pintu gerbang surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang belum masuk, ya, atau yang sudah memiliki channel-channel, kalau saudara merindukan masuk ke grup NCC Internasional 125 Live, di sana tiap hari dikirim, tiap hari saudara, mulai jam 1 pagi sampai jam 12 malam terkirim terus. Mari Bapak Ibu Saudara kejar, carilah ya Bapak Ibu Saudara di YouTube 24 terjadi. Kalau saudara tidak menemukan, bisa memutar siaran ulang saya terus. Biarkan doa penyembahan ini, karena kami diteguhkan. Mungkin ada saudara yang berkata, Pak, saya kan bisa mendengarkan dari YouTube lain, karena saya bisa mendengarkan khotbah lain dan semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara, itu juga baik. Tetapi peneguhan sore hari ini 24 pintu gerbang surga, NCC Internasional ini carang baru Bapak Ibu Saudara. Ini cabang baru. Karena Bapak Ibu Saudara, kerajaan imam harus bangkit. Nanti ke depan saya jelaskan terus Bapak Ibu Saudara, ikuti pastor teaching. Ikuti khotbah saya. Supaya saudara mengerti bahwa tembok itu di dalam gereja harus dirobohkan. Penyekat, tirai yang selama ini terbuka, itu sekarang tertutup dan harus dijebol kembali. Supaya semua jemaat menjadi imam. Dan nanti ada rahasia-rahasia Bapak Ibu Saudara tentang imam ini. Sungguh luar biasa. Dan imam mendapatkan yang namanya spesifik atau special blessing. Ya, special blessing, berkat spesial atau specific blessing, berkat khusus yang tidak dimiliki oleh yang lain. Bapak Ibu Saudara, jika ada 12 suku, ada satu suku yang namanya Lewi, saudara. Ini suku yang dikhususkan. Kita ini NCC Internasional, dari semua gereja, jika ini 12 suku, kita suku Lewi. Kebangkitan suku Lewi secara rohani adalah keimaman, dan kesembuhan dari imam itu dari air kehidupan yang mengalir dari tata Allah dan tata anak domba. Dan siang malam hamba-hamba Allah melayaninya, dikatakan di Wahyu 22. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Saudara, di mana hamba-hamba Allah beribadah?
di dalam baitnya. Dan baitnya mengalirkan sungai air kehidupan. Untuk menyembuhkan siapa? Para imam-imam hamba-hambanya dan juga orang-orang yang kemudian percaya kepada berita yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Supaya mereka percaya Tuhan Yesus. Dan mereka akan dibawa menjadi imam. Bukan sekedar dibaptis dan mereka dijadikan jemaat. No. Atau pelayan segala sesuatu yang ada di gereja. Tidak saudara. Mereka dijadikan imam. Dan Bapak Ibu Saudara, sore hari ini Tuhan meneguhkan 24 pintu gerbang surga adalah air kehidupan yang menyembuhkan. Air kesembuhan. Oleh karena itu mari saya berharap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama saya. Ada 167 orang. Setiap hari bersama saya, entah pagi dan sore, mari Bapak Ibu berimanlah. Bahwa saudara dialiri dengan air kehidupan. Dikatakan bahwa daun pohon-pohon itu dipakai menyembuhkan bangsa-bangsa. Terlebih tidak ada lagi kutu. Oh saudara, tidak ada lagi laknat. Sungguh indah. Ada yang namanya berkat khusus bagi para imam. Ada yang namanya urapan khusus bagi para imam. Asal saudara beriman. Asal saudara percaya. Dan saudara tidak ada lagi siang atau malam sebab Allah tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Saudara, hidup para imam kita dicahayai, diterangi oleh Elohim dan putranya. Maka inilah yang disebut Shekinah Glory. Hari-hari ini ke depan saya akan terus membawa saudara menerima Shekinah Glory. Shekinah Glory diberikan kepada orang-orang yang beribadah di dalam hadirat Allah, yaitu tahta Allah Bapa dan Anak Domba. Saudara akan makan bersama-sama di meja makan yang besar, yang penuh kemuliaan. Dan itu orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, para imam-imam saya ajak sekarang, sore hari ini, manfaatkan apa yang Bapak Elohim berikan. Jangan abaikan, saya mengalami, Bapak Ibu Saudara, ketika saya dulu sakit, terkena virus COVID. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu kita masih punya 2 pintu gerbang surga. Saya tidak bisa bergerak. Saya sukar bernafas, saya lunglai, lemah, tapi saya putar penyembahan 2 pintu gerbang surga. Saya ikut berdiri menyembah dalam roh saudara, tangan saya lemas, tubuh saya lemas, saya duduk tidak bisa bernafas, harus terlentang. Saat itu Bapak Ibu Saudara, air kesembuhan kita terima, saya terima. Dan oleh anugerah Tuhan sampai hari ini saya tetap bisa melayani. Karena Tuhan mau mengalirkan air kesembuhannya melalui kita semua. NCC Internasional, katakan amin. Melalui kegerakan ini 24 pintu gerbang surga. Juga visi 2033, ayo saudara hidupi. Karena ulang tahun gereja Tuhan ke 2000 tahun 33. Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang kita alami. Sesuai dengan nubuatan surat Wahyu, sekarang kita mengerti Tuhan memberikan air kehidupan kesembuhan. Bagi orang-orang yang sakit, Bapak Ibu Saudara, suruh membuka 24 pintu gerbang surga. Mudah-mudahan iman mereka bekerja dan mereka bisa menerima kesembuhan meskipun bukan orang Kristen. Saatnya kita membuka pintu bait Allah supaya aliran air kesembuhan ini mengalir ke bangsa-bangsa. God bless you all.